Halo, gue Aim, umur berapa ya? 24. Hai, aku Tasya, umur 24 tahun. Halo, kenalin nama gua Eriko, umur gua 22 tahun. Halo, nama gua Isur, umur 23 tahun. Ditinggalkan orang tersayang. Pastinya ya aku akan sedih dan kesepian aja. Gue ditinggal ya. Sesimpel apa ya? Bingung sih. Kayak bingung sih. Sedih, marah, kecewa. Rasanya ditinggalin orang-orang yang disayang pasti sedih dan hilang semangat. Kenapa orang-orang meninggalkan gue? Karena gue bingung, gue nggak tahu kenapa dia meninggalkan gue. Cuman apa ya? Kebanyakan emang kondisinya aja sih yang nggak tepat ya, kayak entah gue harus pergi kemana atau emang gue cukup mengerti sama kayak ya waktu terus berjalan, jadi pasti gue mengalami dan membuat perpisahan dan pertemuan itu sendiri juga sih, kayak ya udah. Ditinggalkan orang tersayang. Aku nggak pernah berpikir ditinggalkan, literal ditinggalkan sih pasti. Kalau kita punya suatu hubungan tertentu, pasti aku nggak akan merasa itu ditinggalkan. Pasti aku ngerasanya lebih kayak, oh dia punya kesibukan, kita sama-sama punya kesibukan, dan kita akan menjalani kehidupan kita yang kayak masing-masing aja. Tapi pasti akan ada suatu hari kita akan ketemu lagi sih, pasti ketemu lagi untuk nanya keadaan kita masing-masing. Jadi kayak aku nggak pernah merasakan kesedihan itu terlalu dalam sih. Menurut aku ada beberapa kemungkinan yang pasti karena kondisi yang sudah berbeda dan tujuan yang sudah berbeda, sehingga kondisi itu memaksakan kita untuk memilih jalan yang berbeda. Mungkin dia pengen cari lingkungan baru atau mungkin sudah bosan di lingkungan yang sekarang. Gue kesel sama keseluruhannya sih, kayak kenapa semua ini terjadi, kayak pasti ada apa ya, random eventnya gitu, kayak pasti karena entah dari gue sendiri atau dari momennya atau dari orang lainnya, dan berakhir ke perpisahan itu. Penyesalan ya. Penyesalan penting sih, cuman gak harus apa ya, kayak jadinya nggak bisa jadi kepikiran terus. Menurutku bukan hal sesuatu yang harus dipikirin banget sih. Kayak palingnya kita harus jadiin itu buat kita berkembang, gimana caranya kita nggak boleh melakukan hal yang sama di depannya. Kenangan, pasti kenangan ada sih, cuman aku nggak pernah yang apa ya, terlalu bersedih terlalu lama dan ngelihat terus kenangan itu jadi kayak aku nggak bisa maju ke depan, nggak bisa bangkit. Aku nggak pernah gitu. Alhamdulillah, tanpa momen itu gue merasa gue harus menghargai hidup gue selalu. Ya ada kayaknya. Ada, dan itu barang yang selalu gue simpen di kamar, yang selalu jadi, kalau ngeliat barang itu tuh gue tuh selalu semangat terus buat menjalani hidup walaupun kadang kondisi sedang menurun gitu. Karena aku tuh orangnya kalau misalkan sedih pasti akan distracted oleh itu, jadi aku nggak bisa produktif dan tidak bisa mengerjakan hal yang aku kerjakan, dan itu adalah sesuatu yang merugikan aku menurutku. Jadi aku akan apa ya, lebih ke mencari hal-hal positif dari misalkan aku tadi kesepian, ditinggalin, kayak ya udah berarti aku harus tetap menjalani hidup kan, mau nggak mau. Penting banget karena hidup gue. Seberapa penting? Lumayan penting buat gua, karena
itu diberikan oleh seseorang yang sudah nggak ada lagi di dunia. Dan ketika gue ngeliat barang itu tuh ketika lagi down ataupun ketika lagi pusing segala macam, ketika ngeliat barang itu gue pasti baik lagi, semangat gue, mood gue baik lagi sih. Pas denger ibu udah nggak ada, itu kayak titik terendah gua sih. Titik terendah gua di situ. Pernah, pasti pernah. Pernah, tapi semalam aja. Pernah banget. Momennya itu ketika kedua orang tua gua dua-duanya sakit, dan yang satu sakit parah. Dan gua kan kondisinya anak pertama, sehingga rasanya campur aduk. Dan namanya anak pertama harus bisa menguatkan yang lain gitu kan, termasuk orang tua dan adik-adik. Dan itu sih momen yang paling perasaan emosi yang campur aduk. Marah, kecewa ke diri sendiri, terus sedih. Gue apa ya, pas down tuh mungkin telat sadar ya kebiasaan. Jadi dikasih suatu kesibukan, nah pada kesibukan itu semua hal terjadi ke gue, kayak semua hal tidak baik terjadi pada saat itu. Cuman pada saat itu karena gue sibuk, ya udah. Cuman setelah sibuk dan gue baru menyadari itu, gue merasa kayak anjir, semuanya cukup terjadi ke gue. Dan apa ya, mempertanyakan kayak kenapa gitu, kenapa harus sekarang, kenapa harus ke gue, dan kenapa harus begini. Emosinya sedih, kemudian bingung, nggak tahu harus ngapain, hilang semangat, terus nggak tahu arah tujuan gue itu mau kemana. Dan nggak ada nggak ada bahagianya. Semangatnya pun ada karena kondisi yang memaksa gue harus semangat di sebuah keluarga itu gitu. Ketika gue nggak semangat, ya pasti yang lainnya juga down gitu. Aku merasa kayak ada hal-hal yang kayaknya ada sesuatu yang aku sesali. Mungkin aku ada suatu hal yang belum aku ungkapkan atau aku ceritain. Jadi kayak harusnya bisa nih aku ngomong kayak gini. Harusnya kayak nggak sesuatu yang bisa menjadi hal-hal yang aku sesalin aja sih. Itu yang bikin aku kepikiran. Gue lebih mencoba mengerti diri sendiri, sama gue cukup mencoba buat setiap kejadian yang terjadi sebelumnya gue pasti fokus banget sama diri gue, kayak anjir apakah gue yang salah atau mereka nggak suka sama gue. Cuman setelah itu terjadi, gue sangat mencoba buat mengambil perspektif dari banyak banget orang. Jadi gue bisa mencoba mengerti apa yang terjadi gitu. Yang gue lakuin pertama, gue pasti nangis lah ya, pasti nangis, kemudian nggak tahu harus ngapain, bingung. Dan gue sih pasti selalu berdoa untuk minta petunjuk dan juga minta kekuatan dari Tuhan biar gue bisa melewati apa yang gue rasakan saat itu. Introspeksi diri. Aku introspeksi, kayak kadang aku suka ngomong di kaca kayak hal-hal yang aku pengen ngomongin, karena pasti itu adalah hal yang aku pendem aja sih, sampai aku menyesali tidak aku omongin. Nah aku latihan aja di kaca, mungkin suatu hari, suatu saat, mungkin kejadian lagi, aku bisa lebih lancar. Mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang dan bangkit. Mulai mengikhlaskan keadaan yang Tuhan beri dan udah menjalani kegiatan sehari-hari dengan nyaman. Menurutku jangan terlalu lama bersedih. Kayak kita boleh introspeksi. Mungkin kesalahan juga bukan sepenuhnya kesalahan. Maksudnya kayak wajar lah untuk kita merasa
sedih dan sepian ditinggalkan, tapi pasti ada hikmah yang bisa diambil. Gak apa-apa down, tapi jangan tenggelam dalam hal itu. Karena semakin lu tenggelam, semakin lu terbawa suasana ke yang lebih deep down lagi. Coba lu mengerti diri sendiri, jangan selalu menyalahkan diri sendiri, dan pelajarin pelajarin penyebab-penyebab kenapa semua terjadi ke diri lo pada saat itu dan seperti itu, karena itu bakal jadi salah satu metode karakter development lo juga nantinya. Untuk teman-teman yang sekarang ataupun masih mengalami hal yang sama, tetap semangat, tetap percaya sama diri lu bahwa lu tuh gak sendiri, masih banyak orang-orang yang sayang sama lu, masih banyak orang-orang yang percaya sama lu dan support lu, dan lu harus bangkit, lu harus tetap semangat, percaya sama diri lu sendiri. Kalian boleh sedih di saat itu, kalian boleh menangis kencang mungkin, tapi orang yang tersayang, orang yang meninggalkan kalian, ingin kalian bangkit.